Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang Mohon Pak maaf Fatoni. mengganggu kegiatan Pak Anang. Ini ada sedikit tugas dari calon guru penggerak yang dimana Oke, kita diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait bagaimana kepala sekolah mengambil sebuah keputusan. Terima kasih sudah hadir pada sesi wawancara ini. Saya Ahmad Fatoni Abbas selaku calon guru penggerak kali ini akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala SMA Negeri Pasirian, Bapak oke. Anang Dwi Ujianto yang sudah berkenan hadir pada sesi wawancara ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sehat Ya, selalu. sama-sama. Kali ini kita Amin. akan diskusi tentang bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan, terutama terkait apabila kasusnya ada masalah di sekolah yang dilematis, yang dilema kalau kita katakan di guru penggerak itu dilema etika. Dilema etika itu eh, kasusnya itu sama-sama benar gitu Pak. Kemudian bagaimana Bapak memutuskan itu, prosedurnya seperti apa, dan langkah-langkah yang sudah biasa dilakukan seperti apa. Oke, pertanyaan pertama supaya lebih cepat ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi atau menemukan sebuah kasus di mana kasusnya itu dilema etika sama-sama benar, dan bagaimana juga Bapak membedakan kasusnya itu oh ini bukan dilema, ini benar dan salah. Itu bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah. Ya, terima kasih Pak Fatoni. Terkait dengan pertanyaan Pak Fatoni, ini bagian dari tupoksi kepala sekolah. Jadi seorang kepala sekolah, seorang pimpinan sebuah lembaga pendidikan itu memang terbiasa dengan dihadapkan sebuah masalah Ya, yang harus segera dicarikan solusi. iya, Nah, di dalam mengambil sebuah permasalahan, oke, tentu permasalahan itu harus diidentifikasi. iya betul. Nah, untuk memberikan solusi, tentu kepala sekolah harus berpegangan data. Data, Jadi data terkait dengan masalah tersebut. Nah, bisa juga itu di cross check dengan warga sekolah. Jadi data itu bisa berupa data apa itu data lisan atau oke, berupa data tulisan, juga bisa berupa data dari SDM narasumber. Yeah. oke. Berarti Bapak Nah, mengidentifikasi. Oke, saya kalau bisa misalnya jawab dulu, Pak. kita identifikasi Oke, dan kemudian ini membutuhkan masukan dari warga sekolah, oke, maka tentu kami sebelum memberikan solusi atau memberikan sebuah keputusan, kami minta masukan kepada komite sebagai bagian dari mitra sekolah atau kepada internal sekolah melalui Wakasek, kita rapat singkat, kemudian kita bila perlu kita angkat di dalam rapat Dewan Guru dengan rapat Dewan Tenaga Pendidikan, itu jadikan satu. Nah, itu sementara sebelum mengambil sebuah keputusan Pak Fatoni. oke. Artinya Bapak mengidentifikasi itu dengan cara mengumpulkan data gitu, kemudian mencari informasi dari pihak-pihak yang terkait gitu Pak ya. Iya, betul. Yang Betul. terlibat atau yang bisa membantu dalam penyelesaian masalah. Dan Iya. sebenarnya pertanyaan kedua juga sudah dijawab tadi. Pertanyaannya bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Jadi Bapak sempat bercerita melibatkan komite, melibatkan apa namanya wakil kepala sekolah yang bisa membantu. Mungkin prosedur itu yang biasa dilakukan seperti itu enggak gitu? Iya, betul. Jadi setiap kali permasalahan sebelum kepala sekolah mengambil sebuah keputusan, tentu dibutuhkan data, dan data itu juga melibatkan dari warga sekolah. Karena Bapak Ibu warga sekolah itulah yang sebenarnya data yang lebih akurat untuk membantu memberikan solusi itu. Oke.
Ya, Kemudian bisa diceritakan nggak Pak, langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan ketika pengambilan keputusan? Apakah ada iya, rapat gitu? iya. Kalau tahapannya biasanya setelah permasalahan itu saya temukan atau saya disodori sebuah masalah, barulah saya identifikasi. Nah, kemudian kami mengundang para wakasek dan bendahara. Nah, dengan tahapan pertama dengan wakasek bendahara ini, kalau ini melibatkan pendanaan, kami juga berikutnya mengundang komite sekolah. Pendanaan kalau itu di backup oleh sekolah mampu terkait dengan BOS, Oke, biasanya kami dengan rapat Dewan Wakasek dengan bendahara tadi biasanya sudah bisa memberikan solusi atau keputusan. oke, Namun kalau itu melibatkan dana tambahan karena potensi sekolah masih kurang memadai atau dalam hal ini pendanaan sekolah tidak bisa mengatasi, tentu ini membutuhkan mitra, membutuhkan instansi lain misalnya. Jadi inilah dibutuhkan sebuah jejaring sehingga oke, kepala oke. sekolah bisa memberikan solusi itu. Ya. Oke, Jangan lupa juga Dewan Guru dalam rapat selalu kita sampaikan karena Dewan Guru juga bagian dari lembaga sekolah itu tadi. Ya. oke. Kemudian gini Mbak, ini terkait dengan misalnya ada kasus yang dilema etika. Kalau bisa mungkin saya contohkan seperti ini. Mungkin nanti akan juga terjadi pada misalnya guru penggerak gitu Pak. Ya, Atau yang guru PPG kan gitu. Nah, guru ya, PPG kan mendapatkan tugas untuk melaksanakan diklat daring misalnya ya. Nah, ya, kadang diklat daringnya itu juga bersamaan dengan jam mengajar di sekolah kan gitu. ya, Nah, bahwa apa namanya dilemanya kan misalnya kayak gini, guru yang mendapatkan tugas PPG itu dia juga punya kewajiban untuk ikut diklat. Tapi di sisi ya, lain dia juga harus eh, berada pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah. Kan itu ada dilema biasanya Pak ya. ya, Mengerjakan apa namanya, mengerjakan tugas PPG ataukah berada di kelas untuk mengajar padahal jamnya juga bersamaan. Itu Bapak kira-kira memutuskan hal seperti itu di lembaga Bapak seperti apa? terima kasih. Oke. Terkait dengan dilema tadi itu, memang harus kita komunikasikan dan kita kembalikan kepada rujukan yang melandasi bahwa tupoksi guru itu apa. Oke. Nah, sehingga teman guru itu jangan salah, jangan menafsirkan salah apa yang kita ambil solusi itu. Oke. Jadi guru selalu kita ajak bagaimana tugas utama dia untuk memberikan pelayanan pada anak didik itu tidak ditinggalkan begitu saja, tidak terbengkelai. Oke. Anak-anak itu menjadi kewajiban utama. Oke. Sehingga dalam pembelajaran itu diupayakan tetap berjalan, sementara CGP dengan tugas-tugas mungkin yang menuntut juga dalam waktu yang bersamaan, itu mungkin bisa didiskusikan. Nah, barangkali CGP bisa menggunakan waktu setelah jam efektif atau di saat jam kosong. Nah, kalau misalnya CGP juga menuntut harus bersama-sama, maka kita buat skala prioritas. Kalau beratnya masih harus tugas utama diutamakan, ya berarti diutamakan mengajar sambil memberikan tugas pada CGP. Itu terpaksa, itu adalah alternatif terakhir. Harapan kami itu tidak terjadi, karena kemarin itu sudah kami lakukan. Jadi Oke. teman CGP itu kami tidak mengizinkan kalau dia memberikan memberikan bukan memberikan, artinya melaksanakan tugas-tugas Pekerjaan CGP di ya, rumah, pada jam yang ngajar gitu. bekerja di rumah Oh karena gitu. dengan alasan apapun kami tidak bisa menerima. Oh, Nah, oke. misalnya internet di sekolah kurang mendukung dan lain-lain, kami tidak bisa menerima karena itu meninggalkan tugas utamanya, sehingga Oke. tetap harus di sekolah, sehingga tugas utama berjalan. Lah tugas-tugas di dalam P3K itu juga berjalan. Mohon maaf, tugas apa yang kami CGP, maksud tadi PPG adalah gitu. iya PPG. Oke. Artinya kan PPG. ada
skala prioritas Pak ya, harus Iya, dibahas dulu. harus skala prioritas harus Oke. diutamakan. Ya, Juga menyandingkan ada kepentingan individu juga kepentingan anak-anak yang lebih banyak gitu. betul, betul. Oke, kira-kira ketika memutuskan hal yang sedikit dilema seperti itu, tantangannya seperti apa Pak? Yang mungkin bisa kita pelajari dari pengalaman Bapak. Iya. Tantangannya yang pertama ya tingkat pemahaman guru itu. Jadi tingkat pemahaman guru kadangkala ada egoisme, ada nampaknya ada apa ya, merasa bahwa CGP itu lebih penting. Nah, karena ini terkait dengan instansi lain, instansi luar, itu kadangkala memberikan pemahaman agar bahwa tugas itu menjadi tugas skala prioritas yang kedua atau yang ketiga, itu kadangkala belum bisa diterima 100%. Tetapi dengan pendekatan persuasif biasanya bisa dilakukan. Ya. Hanya aja prosesnya agak lamban gitu. Ya. Dengan dialog Pak ya, dengan saling Dialog tentu harus dialog dari hati ke hati. Ya. Kira-kira Bapak punya jadwal tertentu enggak untuk misalnya membahas masalah-masalah yang ada di sekolah atau yang terkait dengan dilema, atau Bapak langsung memutuskan di saat itu ketika ada masalah? Biasanya Bapak kayak apa pengalamannya? Kalau jadwal ini biasanya kami setiap Jumat jam 1, 2, 3 itu saya gunakan itu setiap minggu. Itu rapat kami dengan Wakasek dan bendahara. Itu mengevaluasi seminggu yang lalu, termasuk merencanakan atau mengeksekusi yang akan datang seminggu yang akan datang. Itu menjadi agenda rutin. Kemudian jadwal Senin setelah upacara 15 menit itu biasanya kami gunakan untuk rapat dinas itu sebulan sekali minimal. Oh ya, sudah terprogram Pak ya. Terprogram. Jadi Bapak Ibu guru semuanya sudah memahami. Minggu pertama setelah upacara itu kami mengagendakan rapat dinas. Nah, kemudian rapat dinas itu bisa kami lakukan manakala menuntut untuk segera dilaksanakan, sehingga mungkin kami ambil setelah jam dinas. Itu saya tambah. Terakhir ini Pak, terkait dengan kita sebagai CGP, ini juga perlu untuk belajar dari pengalaman Bapak Kepala Sekolah dalam bagaimana memutuskan sesuatu. Ada nggak misalnya pelajaran atau pengalaman yang bisa Bapak bagikan kepada saya dan pemirsa yang mungkin nanti menonton video kita ini, bagaimana langkah-langkah efektif itu dalam memutuskan sebuah permasalahan atau dilema gitu. Bisa berikan gambaran kepada kami pengalaman Bapak dan kebijaksanaan Bapak terkait hal tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin kalau pengalaman yang barangkali ini praktek baik bisa ditularkan, yaitu pada saat bersamaan dihadapkan permasalahan yang sama-sama penting, itu biasanya juga dilematis. Jadi seperti besok ini saya harus menghadiri 3 tempat, sama-sama pentingnya. Nah itu juga harus dikelola secara baik. Jadi kepala sekolah itu seorang manajer harus memiliki semacam insting. Kira-kira di antara 3 agenda ini satu yang langsung berdampak kepada lembaga itu apa. Kemudian yang kira-kira itu yang tidak menyebabkan lembaga kami dengan lembaga di luar itu terjadi kekurang harmonisan, itu juga harus kita evaluasi, kita analisa. Jadi berdasarkan itu tadi, maka kepala sekolah bisa merumuskan ada sebuah skala prioritas mana yang harus dihadiri, dan pada saat yang bersamaan kami harus menugaskan teman yang sekiranya nanti bisa memberikan informasi apa yang dicapai, apa yang diperoleh dalam rapat itu. Karena setiap kali rapat itu juga menjadi bagian masukan, maka harus disampaikan setelah rapat. Itu kadangkala tidak ada itu terjadi. Iya, rumusnya itu ya seperti adu kasus ini, karena kita mengambil kasus yang sama tadi. Contoh-contoh yang lain banyak, misalkan dikaitan dengan pendanaan. Kami ini sekarang dihadapkan oleh HUT. HUT kalau kami mengandalkan dana BOS tentu tidak akan bisa mewadahi semua talenta yang dimiliki oleh anak.
Iya, betul. Nah, dalam waktu yang bersamaan kami dituntut untuk bisa memberikan solusi terkait pendanaan. Nggih. Nah, kalau kami menarik orang tua, nampaknya dukungan komite, dukungan orang tua juga kurang. Nggih, nggih. Nah, makanya seorang kepala sekolah itu entrepreneurship-nya juga harus dituntut. Apa yang mungkin bisa dijual sehingga itu menghasilkan sebuah income sehingga kegiatan HUT bisa berjalan. Makanya Oke. dalam kesempatan ini kami menjual kaos kepada siswa. Nah, yang bagaimana desainnya agar siswa juga tertarik, juga ikut memiliki. Dari hasilnya itu tadilah yang kita gunakan meng-backup untuk kegiatan HUT. Dengan demikian, kegiatan HUT itu menjadi sebuah kegiatan yang skalanya cukup besar dalam tingkat apa itu tingkat pementasan atau tingkat pagelarannya itu skalanya cukup besar sehingga bisa mewadai banyak talenta anak-anak. Dalam hal ini sehingga kami bisa mengutamakan tetap anak-anak programnya berjalan sesuai dengan tuntutan. Yang kedua, dananya bisa tercover dengan hasilnya kewirausahaan dari kepala sekolah itu tadi. Banyak Pak, contoh-contohnya banyak. Saya sudah bisa menangkap bahwa yang penting yang pertama adalah menentukan skala prioritas Pak ya. Jadi mana yang paling penting yang diutamakan itu lebih dahulu, kemudian bagaimana menggali atau melibatkan banyak potensi yang ada gitu, termasuk pendanaan, termasuk penyelesaian masalah. Jadi apa namanya ya, yang bisa saya tangkap dari pelajaran ini adalah Bapak selalu mencoba untuk menggali potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan bisa mendukung berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak Anang Dwi Sama-sama. SMA Negeri Pasirian Lumajang. Pasirian, ya. Atas waktu dan kesempatannya berdiskusi dengan kami calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lumajang. Terima kasih, saya Arif, sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.